Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin jelasin terkait dengan keamanan jaringan. This is the concept of basic network security yang I wish nanti kalau udah nyimak video ini tuh kayak ada gambaran dari kalian tuh keamanan itu apa, kenapa kita harus fokus ke keamanan dan kenapa kita mesti aware gitu. That was the point that I wanna highlight on this video gitu. Jadi simak dari awal sampai akhir dan let's go. Pada pertemuan kedua ini, Basic Concept of Networking Security, saya selaku pemateri sekaligus dosen Ridwan Dwiran Eskom Mkom ingin mengarahkan terkait dengan bagaimana nanti output dari pertemuan kedua ini. Harapannya adalah nanti mahasiswa dapat memahami konsep kerentanan, juga ancaman ataupun nanti serangan, bagaimana serangan itu datang di sistem jaringan komputer. Sehingga nanti mahasiswa dapat memahami berbagai contoh kelemahan yang ada terkait dengan ancaman keamanan serta bentuk-bentuk serangan yang dapat terjadi pada jaringan komputer. Nah, kemudian apa itu network security? Jadi secara sinonim, bahasa Indonesia, network security adalah keamanan jaringan yang merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem jaringan komputer tetap aman, data juga terlindungi, dan hanya pengguna yang memiliki izin yang dapat mengakses sistem tersebut. Di sini ada 3 jenis cara network security bekerja ya. Ada 1, physical. Physical ini itu fokus terkait dengan akses fisik, seperti kunci mungkin sidik jari atau mungkin face recognition, kartu akses, dan perangkat keamanan lainnya yang sangat penting untuk diterapkan di setiap organisasi agar infrastruktur jaringan itu tetap aman. Nah, di sini juga dapat mencegah orang yang tidak memiliki akses itu bisa mengakses data yang kita punya. Yang kedua itu ada Technical Network Security yang memiliki 2 tujuan, yaitu melindungi data dan sistem dari akses oleh pihak yang tidak memiliki izin, melindungi sistem dari aktivitas berbahaya seperti malicious activity, termasuk yang mungkin dilakukan oleh pengguna internal seperti karyawan. Yang ketiga adalah Administrative Network Security, di mana dia ada beberapa cakupan. Yang pertama adalah proses autentikasi pengguna, yaitu bagaimana pengguna diverifikasi identitasnya saat mengakses sistem. Pengaturan tingkat hak akses atau akses level yang menentukan sejauh mana pengguna dapat menggunakan atau mengolah sistem, dan juga ada prosedur bagi staf IT dalam melakukan perubahan pada infrastruktur jaringan, agar setiap perubahan dilakukan secara terkontrol dan sesuai dengan kebijakan keamanan yang berlaku. Jadi ini berkaitan sama kebijakan keamanan dan prosedur operasional yang mungkin berkaitan langsung sama pengguna. Lalu bagaimana serangan jaringan ini dapat berjalan gitu? Jadi berdasarkan definisinya sebagai segala metode, proses, atau cara yang digunakan secara sengaja untuk mencoba merusak atau menembus keamanan jaringan komputer, yang kebetulan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada serangan aktif. Serangan aktif dari segi definisi itu mengubah, modifikasi, atau merusak pada sistem target yang sedang dikirim menuju target, berupa mungkin data modification atau man in the middle attack atau mungkin session hijacking. Kemudian ada passive attack yang dia menyerang dengan cara memantau atau mengamati aktivitas jaringan, misal ada pemindahan port yang terbuka, nah nanti serangan itu datangnya dari situ. Kemudian untuk contohnya ada mungkin sniffing, ada mungkin traffic analysis, dan juga port scanning. Kemudian apa sih yang perlu kita takutkan untuk jaringan kita terhadap mungkin ancaman atau mungkin kerentanan dan sebagainya? Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada vulnerability ya, yang di sini merupakan kondisi atau cyber threat yang dia itu peristiwa yang ada di dunia keamanan cyber yang berpotensi menimbulkan kerugian atau kerusakan pada sistem jaringan ataupun data yang kita miliki. Contoh mungkin ada berupa serangan social engineering, phishing, serangan distribute denial of service, terus ada juga kesalahan administrator sistem, kemungkinan ada kebocoran data atau sebagainya apa, dan juga ada bencana alam yang ini itu berkaitan langsung dengan merusak pusatnya, yaitu adalah CISP gitu, sehingga jaringan terganggu. Kemudian di sini ada bagaimana serangan atau kelemahan ini terjadi, yang dia itu punya 3 jenis kerentanan atau vulnerability dalam sebuah jaringan. Yang pertama ada technology weakness,
dia itu adalah kelemahan yang melekat secara alami. Artinya sejak awal dirancang itu sudah ada kelemahan ini. Contoh misal kelemahan protokol TCP/IP yang mungkin tidak aman, atau mungkin kelemahan pada OS-nya, atau mungkin perangkat seperti router, switch, firewall, atau perangkat lainnya, serta mungkin tidak dilakukan pengamanan jaringan, konfigurasi yang benar, atau pembaruan sistem secara berkala. Yang kedua, yaitu adalah configuration weakness. Yang di sini kelemahan ini muncul ketika perangkat komputer atau perangkat jaringan tidak dikonfigurasi dengan benar sehingga dapat membuka celah keamanan. Contoh, misal ada administrator jaringan atau network engineer yang perlu memahami berbagai kemungkinan kelemahan konfigurasi dan melakukan pengaturan terkait dengan sistem perangkat jaringan secara tepat agar dapat menutup celah keamanan tersebut dan menjaga sistem biar tetap aman. Jadi itu kelemahan yang kedua. Yang ketiga, ada security policy weakness, yang dia itu kelemahan yang dapat menimbulkan berbagai ancaman keamanan yang kita nggak pernah tahu itu ada. Contoh, jaringan bisa jadi nggak aman apabila pengguna tidak mematuhi kebijakan keamanan yang telah disetujui atau ditetapkan. Oleh karena itu, si organisasi ini tadi harus ada aturan atau mungkin SOP yang bisa dipegang oleh seluruh pengguna di jaringan tersebut. Terus kemudian ancaman, karena tadi kan adanya kelemahan tadi kan juga dampak dari adanya ancaman ya. Jadi kelemahan yang ini itu melekat pada sistem ini. Kelemahan ini dapat membuka peluang bagi ancaman keamanan dan bahkan dapat membuat dampak serangan menjadi lebih berbahaya. Jadi ini penyerang itu dapat menggabungkan beberapa teknik serangan sekaligus dengan cara memanfaatkan lebih dari satu kerentanan. Nah, cara ini itu bisa ngasih penyerang itu akses atau kontrol yang lebih besar terhadap sistem yang kita miliki atau yang mungkin diserang. Kemudian diklasifikasi juga bahwa ada 4 jenis ancaman untuk network security gitu. Yang pertama ada unstructured threats atau ancaman yang tidak terstruktur, di mana karena mungkin individu yang men-setting tadi tidak punya pengalaman, jadi seperti hacking atau mungkin shell script atau mungkin password checker itu mungkin dapat kita terima atau mungkin terjadi sama kita serangan tersebut. Kemudian ada structured threat ya. Jadi ini adalah ancaman yang terstruktur di mana hacker mungkin yang dia memiliki kemampuan teknis tinggi dan motivasi yang kuat itu sampai tembus ke kita. Jadi dia udah punya skenario caranya ngehack sistemnya kita. Kemudian yang ketiga ada external threats, yang dimana dia ini berupa ancaman yang berasal dari luar atau bukan lingkup dari si jaringan kita. Yang dimana mereka orang-orang yang tidak memiliki akses ini itu mencoba masuk ke sistem kita dan berhasil gitu. Jadi itu ancaman dari luar. Kemudian yang keempat adalah internal threats, di mana ancaman ini datang dari lingkupnya internal. Jadi si mungkin karyawan yang berhak akses tadi, dia menyalahgunakan aksesnya tersebut untuk melakukan tindakan yang tidak etis atau non-ethical based on network security guidance ya gitu. Jadi dia mungkin menjual data yang dia punya atau mungkin sengaja membuka celah bagi si hacker tadi masuk ke sistem kita. Kemudian serangan yang terjadi ini dapat berbagai cara. Jadi variety of tools, script and program to launch attack itu biasanya berupa perangkat jaringan yang menjadi target utama adalah endpoint atau server ataupun juga klien yang kita miliki. Kemudian ada 4 kelas tadi yang saya sebut bahwa reconnaissance, ada juga access, denial of service, dan juga worm atau virus atau mungkin Trojan horses gitu. Yang pertama adalah pengintaian gitu. Adalah proses di mana dia itu memantau jaringan kita dengan mengumpulkan informasi terkait dengan sistem, layanan jaringan atau kerentanan keamanan tanpa izin. Dalam banyak kasus contoh seperti ini itu berupa bisa jadi tahapan awal sebelum penyerang melakukan serangan yang sebenarnya. Jadi dia mantau dulu baru nyerang. Terus kemudian ada akses. Jadi ini adalah cara mereka masuk ke sistem kita dengan menggunakan teknik serangan seperti hacking, script, atau mungkin tools tertentu yang memanfaatkan kerentanan atau kelemahan pada sistem yang kita miliki dengan cara mereka bobol. Jadi mereka tidak memiliki izin,
tapi mereka bisa masuk tanpa account dan kata sandi. Berikutnya ada DOS atau Denial of Service, di mana jenis serangan ini itu mencoba menonaktifkan atau merusak jaringan kita. Nah, biasanya dilakukan dengan cara menyebabkan sistemnya kita tuh crash atau gagal berfungsi, sehingga dapat memperlambat kinerja sistem secara drastis, sehingga sistem tersebut tidak dapat digunakan oleh pengguna. Kemudian ada juga worms, virus, and Trojan horses ya. Jadi ini ada 3 jenis. 1, virus. Jadi dia itu menggandakan dirinya dengan memanfaatkan proses yang ada pada program komputer. Kemudian ada Trojan horses yang dia itu tidak menggandakan dirinya sendiri, sehingga dia itu beda dengan virus, tapi dia tetap berbahaya untuk kita gitu. Kemudian ada juga worms. Dia adalah program yang berukuran kecil yang memanfaatkan celah keamanan pada jaringan untuk menggandakan dirinya. Jadi agak mirip sih sebenarnya teknisnya. Kemudian di sini ada beberapa jenis serangan. Ada malware yang dia itu dirancang untuk merusak sistem, mencuri data, atau mengambil alih kontrol komputer. Phishing, dia mengelabui pengguna agar memberikan informasi yang sensitif. Ransomware, dia mengunci atau mengenkripsi data korban, kemudian penyerang minta tebusan. Kemudian ada DOS yang dia itu membuat layanan jaringan atau website tidak dapat digunakan atau dia tiba-tiba ke-freeze. Ada juga man in the middle, di mana penyerang itu menyusup di sistem komunikasi kedua pihak. Jadi dia kayak jadi modifikasi atau katalah dia membedakan atau sengaja nge-split atau tidak memberikan data realnya yang gitu. Kemudian ada juga cryptojacking, dia menggunakan komputer korban untuk menambah cryptocurrency secara diam-diam. Ada juga SQL injection, di mana menargetkan database aplikasinya, dan juga zero day exploit yang memanfaatkan celah keamanan pada perangkat lunak yang belum diketahui atau belum diperbaiki oleh si pengembang. Kemudian ada malware atau singkatan dari malicious software, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk merusak atau mengganggu sistem komputer. Ada jenisnya banyak, dari mulai bentuk atau mungkin cara kerjanya yang sama-sama dirancang untuk merusak jaringan komputer kita. Contoh ada virus, ada juga worms, ada trojan, ada juga spyware dan ransomware. Kemudian ada juga phishing. Phishing ini dia adalah teknik serangan yang dilakukan oleh penjahat atau cyberkriminal dengan cara membuat email atau pesan palsu untuk menipu korban agar melakukan tindakan yang berbahaya gitu. Entah itu mungkin mengunduh file berbahaya atau klik tautan di email dan sebagainya. Nah, ini dia konsepnya emang biasanya disebar ke banyak orang gitu, sehingga nanti korbannya lebih banyak cakupannya gitu. Secara khusus menargetkan individu tertentu karena memang dia ingin spesifik melakukan suatu kejahatan pada target atau korbannya gitu. Berikutnya ada juga ransomware. Ransomware ini adalah jenis malware yang bekerja dengan cara mengenkripsi atau mengunci file milik si korban. Setelah penyerang itu mempunyai akses untuk membatasi aksesnya si pengguna tadi ke sistem mereka, dia bakal minta tebusan dan bisa gede, misal ratusan atau mungkin ribuan dolar gitu. Jadi kalau misal dia bayar pun, pembayaran yang dilakukan itu menggunakan cryptocurrency, jadi susah dilacak. Kemudian ada juga denial of service atau DOS. Jadi dia menggunakan cara brute force untuk membuat suatu layanan online tidak dapat berfungsi dengan normal. Salah satunya adalah distribute DOS, di mana penyerang menggunakan banyak komputer untuk mengirimkan trafik secara bersamaan kepada target, sehingga sistemnya nanti menjadi down atau nggak bisa diakses atau overload. Kemudian ada juga kejahatan berupa man in the middle. Jadi dia itu sniffing, dia diam-diam itu mendengarkan komunikasi antara dua belah pihak gitu. Contoh, dia melakukan serangan dengan membuat wifi palsu, dan nanti ketika ada pengguna yang terhubung, dia itu mengumpulkan informasi yang dikirim oleh pengguna seperti mungkin username, password, atau bahkan password yang ada di perbankan. Kemudian ada juga cryptojacking ya, jenis serangan cyber di mana penyerang memanfaatkan komputer milik orang pribadi untuk menambah cryptocurrency secara diam-diam. Proses ini juga disebut dengan mining, dengan cara menginstal malware pada komputer korban yang menjalankan proses mining secara tersembunyi. Kemudian dia menjalankan kode JavaScript yang berbahaya melalui browsernya si korban. Kemudian ada juga SQL injection. Jadi dia itu teknik serangan yang memanfaatkan celah keamanan pada aplikasi web untuk mengambil alih atau mengakses database milik korban berupa SQL. Jadi dia ada perintah untuk pengolahan data secara otomatis dalam serangan tadi.
Nanti penyerang masukkan perintah SQL berbahaya ke dalam form input pada website, entah itu mungkin nama atau alamat. Nah, jika website tadi atau database tidak diprogram dengan sistem keamanan yang baik, maka database dapat menjalankan perintah tersebut secara otomatis sehingga semua data bisa dibaca sama si penyerang tadi. Kemudian yang terakhir ada zero day exploit, di mana serangannya ini memanfaatkan celah keamanan pada perangkat lunak yang belum diketahui atau belum diperbaiki oleh si pengembang. Istilah zero day ini muncul karena pengembang belum memiliki waktu atau 0 hari untuk memperbaiki celah keamanan tersebut. Nah, teknik ini biasanya memanfaatkan celah zero day, contoh pada sistem jual beli di situs dark web. Selain itu, dalam beberapa kasus, celah keamanan ini juga ditemukan oleh lembaga pemerintah yang kadang menggunakan informasi tersebut untuk tujuan investigasi atau aktivitas hacking daripada langsung melaporkan untuk diperbaiki oleh si pengembang gitu. Nah, mungkin itu dulu pengantar untuk pertemuan kali ini. Jadi lagi-lagi ini adalah pengantar biar teman-teman itu tahu kalau contoh serangannya itu apa dan bahayanya itu bagaimana. Jadi kita sebagai orang IT itu lebih aware terkait dengan semacam serangan seperti ini. Itu dulu dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa komen di bawah untuk next materi, kalian bisa request apa, biar nanti saya bisa secara continuous itu membuat materi yang bisa dimanfaatkan atau mungkin bermanfaat ya buat teman-teman di kemudian hari. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.